Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Saya udah lama gak bikin video teman-teman. Jadi kali ini saya mau bikin video berdasarkan apa yang selama ini saya amatin nih teman-teman. Jadi setelah saya lihat di komentar di YouTube saya sama di Facebook juga, banyak yang masih mempertanyakan tentang cara penanganan bibit anggur yang baru datang. Dan juga banyak yang mempertanyakan kapan layaknya dikenakan matahari dan lain-lain. Nah, di video ini saya mau menjawab itu teman-teman. Kebetulan ini ada satu bibit datang dari salah seorang teman saya ini di Semarang. Di Semarang. Jadi dititipin ke sini ini karena variannya untuk dijaga. Variannya itu adalah Blue Finger. Jadi saya nggak tahu. Si Om Deddy juga masih belum tahu apakah Blue Finger ini valid atau enggak. Yuk, apa yang kita lakukan ketika bibit baru datang? Pertama yang kita lakukan adalah unboxing dulu ya. Sebentar, karena saya masih nggak menggunakan tripod dan lain-lain, jadi saya harus hentikan dulu nih videonya. Saya bongkar dulu sebentar. Oke teman-teman. Nah, ini adalah bibit yang tadi habis kita bongkar nih, bongkar packing. Ini dari Semarang ke Jakarta, perjalanan dia kemarin 3 hari, masih dalam kondisi yang lebih bagus. Oke, saya ingatin lagi ke teman-teman semua, kalau untuk bongkar bongkar packingan, jika tidak ingin segera ditindaklanjuti, jangan dibongkar pada siang hari teman-teman. Alangkah baiknya dibongkar itu ketika sore hari. Jadi terik itu matahari tidak begitu terik. Nah, itu membantu si tanaman ini tidak langsung segera menguapkan air yang ada. Padahal pada saat ini kondisinya tanaman ini masih kekurangan air. Ya, ini masih masih diikat. Jadi kita harus bongkar dulu ikatannya. Gunting saya udah mulai tumpul. Saya juga mau menginformasikan ke teman-teman nih bahwa semua konten-konten saya itu dibuat hanya untuk menginformasikan apa yang saya lakukan pada tanaman saya. Jadi misalnya yang saya lakukan itu berbeda dengan caranya teman-teman, bukan berarti cara saya benar atau cara saya salah, tapi kita memang mempunyai cara yang berbeda dalam penanganan tanaman. Oke, ini kemudian kita harus bongkar si pembungkusnya ini dulu. Oke, yang saya lakukan itu ketika tanaman baru datang seperti ini adalah tidak melakukan pemindahan media dulu. Saya biarkan dulu di sini, kita lakukan penyiraman dulu teman-teman. Siram dengan air biasa dulu, jangan dengan air yang macam-macam, karena tanaman ini sedang dalam keadaan yang sangat haus nih. Siram dengan air biasa, kemudian bisa kita jemur. Bentar ya, saya siapkan airnya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sekarang udah dibongkar. Kondisi medianya itu kering nih teman-teman nih. Kering. Dan juga tanamannya sih masih bagus ya, masih kategori sangat segar malah ini. Hanya sedikit kering aja, sedikit kurang air. Kenapa saya tidak sarankan untuk dipindahkan? Ya, pertama, ketika kita memindahkan kemungkinan besar media ini akan terganggu. Ada beberapa akar terlepas dari medianya. Jadi ketika dia ditaruh di tempat yang baru, ada kemungkinan si akar harus beradaptasi ulang dengan medianya, dan dia harus mencari lagi sumber air yang baru. Itu menyebabkan tanaman kita akan menjadi lebih lemas karena dia harus mencari air dulu. Padahal sebenarnya kalau dengan kondisi seperti ini, tanaman itu bisa segera langsung merespon air. Nah, kita juga jangan memberikan larutan apa-apa dulu selain air biasa. Kenapa? Karena pekatan yang gini, ketika kita memberikan pupuk atau memberikan vitamin atau memberikan apapun itu, kemungkinan besar akan meningkatkan kepekatan airnya. Ketika tanaman ini sedang kehausan, maka membran-membrannya dia itu akan sedikit melebar. Pada awalnya mungkin bisa menyerap, tapi kalau dia terlalu pekatnya tidak bisa menyerap si larutan itu. Itu teman-teman. Jadi baiknya adalah dibiarkan seperti ini dulu, langsung kita siram aja dan kita jemur. Bentar ya. Nah, ini si Blue Finger udah ditempatkan di
tempat sementara. Jadi saya tahu taruhnya adalah full rain, full sun, tanpa naungan seperti ini. Kemudian kita tinggal siramkan air biasa aja. Seperti itu. Pemberian air itu adalah sampai jenuh atau airnya keluar dari si wadah media. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kondisi seperti ini, sulur-sulur rambat baiknya nanti dibuangin. Terus beberapa tunas air juga kita buang. Dia gunanya adalah untuk memfokuskan energi pada si tanaman itu lagi. Kita buang yang tidak terpakai. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang dititipin sama teman-teman nih, yang udah ada tanaman sakit. Contoh yang ini yang paling rese, ini adalah Canavusarium. Ada beberapa juga udah mulai normal lagi. Oke, itu dulu. Ntar kita tunggu sampai dia segar. Saya akan posting ulang, teman-teman. Akan posting lagi. Nanti kan saya bikinkan videonya lagi masuk di sini. Jadi semoga dia segera segar. Yang pertama pasti akan saya lakukan, ini buang tunas sulur rambatnya ini, kemudian si tunas air ini kita buang. Variannya blue finger. Oke, teman-teman, nanti lagi ya, nunggu segar akan saya bikinkan lagi videonya. Nah, hari ini adalah tanggal 6 Oktober 2022. Pukulnya 17.30. Jadi inilah saatnya kita memantau si blue finger yang tadi kita kenalkan matahari. Kebetulan di sini kondisinya habis hujan, jadi saya beruntung banget nih bisa langsung ngetes di pohon ini bisa bertahan dari matahari langsung dan hujan langsung atau enggak. Ternyata sampai sekarang sih masih kondisinya aman. Masih aman. Juga apa namanya, dia aman dari layu sih sebenarnya. Yang paling saya khawatirkan sebenarnya layu, tapi ini nggak layu. Ini juga udah dipotong. Nah, buat teman-teman yang pemula nih, saya ingetin, pertumbuhan anggur itu lebih baik jika dia ditegakkan lurus ke atas, teman-teman. Pergerakan airnya menjadi lebih baik. Jadi ketika kalau misalnya punya teman-teman beli bibit yang agak tinggi atau agak panjang, diusahakanlah dikasih penyangga ya, seperti ini. Nah, yang biru-biru ini adalah pita tap tool. Jadi ada alat untuk mempermudah kita menempelkan si bibit ini ke penyangganya. Nih. Oke, kita akan lanjut lagi besok dan 2 hari lagi baru kemudian saya akan upload si video ini. Sampai jumpa teman-teman. Sekarang tanggal 7 Oktober 2022 jam 7:52. Jadi si apa namanya blue finger ini udah lolos 1 hari. Nah, sekarang pengenalan matahari hari kedua. Jadi kita lihat nih pengaruhnya teman-teman. Kan banyak yang bilang jangan dikenain matahari langsung. Padahal dia ini udah langsung kena matahari dan langsung kena hujan pada hari pertama. Di hari keduanya dia masih segar, malah bertambah segar lagi. Oke, itu dulu, kita pantau nanti sore dan besok pagi. Saat ini tanggal 8 Oktober 2022 pukul 11.30 siang. Kita lihat perkembangan si blue finger saat ini, dan dia mulai berkilau. Jadi bisa kita pastikan pergerakan airnya sudah normal, dan itu tandanya apa yang kita lakukan dari kemarin itu berjalan dengan sesuai rencana. Oke, dengan kondisi yang seperti ini, maka saya mau akhiri video kita tentang tema penanganan bibit anggur yang baru datang kali ini. Kita tutup di sini teman-teman. Untuk kemudian nanti kita lanjutkan setelah si bibit ini mengeluarkan akar dari wadah medianya. Nah, ini udah mulai tanda-tanda tapi belum. Nanti akan saya buatkan lagi videonya tentang bagaimana caranya memindah ke wadah media yang lebih besar, tapi setelah akarnya keluar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita.
untuk sampai jumpa di tema lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Menanam sama-sama, tumbuh sama-sama.